عاشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. بالحق لعله وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلبه بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى. محمد وأبا بكر الصديق غير الصديق الصديق سيد الخلفاء، نرجو من فضل المولى أنعم لنا بالشفاء. مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى. محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبالعدل شهيرا، ولنمنح محمد عصما ابن العفاني كنز الحياة والإيمان ومشتكى ضعفاء، نرجو من فضل المولى فرج به همنا. مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى. والسراج المنير البشير النذير، والسراج المنير سيدنا
وسراج المعين البشير النذير وسراج المعين سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه نظر إليك ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إليك ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية ربي عليك حبي صلاة ربي عليك حبي ما دام قلبي بالذكر حيا ما دام قلبي بالذكر حيا غير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية محمد يا أبا الزهراء نرجون الغراء محمد يا أبا الزهراء نرجون الغراء القبة الخضراء ليلا ونهارا ليلا ونهارا يممنا والمدينة ترى الأنوار وكسد حيمنا فينا طال المغتار يممنا والمدينة ترى الأنوار وكسد حيمنا فينا طال المغتار وكسد حيمنا فينا طه المختار طه محمد يا أبا القاسم إني هاجي محمد يا أبا القاسم إني هاجي عسى تقبل خادم بين الحفار بين الحفار يمنا والمدينة ترى الأنوار وكسد حيمنا بنا طال المختار يمنا والمدينة
واقصد حيمنا بنا طه المهدى واقصد حيمنا بنا طه المهدى طه المهدى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para alim ulama lingkungan Sukawidi, guru kita Kiai Haji Muhlisin Dawam yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Camat Kalipuro, Bapak Setio Puguh Widodo, Bapak Ketua RW 05 dan Bapak-Bapak Ketua RT lingkungan Gang Lombok Sukawidi beserta jajarannya, Bapak Ketua Takmir Masjid dan Musola lingkungan Gang Lombok beserta segenap pengurusnya yang berbahagia, seluruh panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Masjid Al Hidayah Sukawidi, Bapak-bapak, ibu-ibu beserta adik-adik undangan sekalian yang kami hormati pula. Pertama-tama, puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang berbahagia untuk memperingati acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke-1447 Hijriah dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat beserta umatnya hingga yaumul akhir. Hadirin yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada acara ini. Semoga dengan digelarnya acara ini dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara dimulai, perkenalkanlah kami untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Bahroni. 3. Sambutan-sambutan. 4. Mawidoh Hasanah oleh Kiai Haji Mukhlisin Dawam dan disambung dengan doa. 5. Penutup. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan membaca surat Ummul Kitab. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin Al-Fatihah. Alhamdulillah, acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersama-sama kita buka. Selanjutnya, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Baroni. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل
وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين.
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. Masjid Al-Hidayah, yang mana pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Maksub. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat dumateng para pinisepah, para sepuh, wabil khusus dumateng para undangan ingkang kula hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di depan Masjid Al-Hidayah. Syukur alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah demi langkah kita bersama dicatat oleh Allah sebagai amalan ibadah. Beriring salam salawat katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, pengikutnya sampai ke akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lebih dahulu yang terhormat kepada para tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT, Ketua RW, lingkungan Sukawiti Kang Lombok ingkang kula hormati. Yang terhormat dumateng Bapak Ketua Takmir Masjid Baitul Rahman ingkang kula hormati. Yang terhormat dumateng Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Mukhlisin Dawam saking Solo ingkang kula takdimi. Mugi sedaya hajat kula lan panjenengan menika pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula pengurus Masjid Al-Hidayah terutama mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran para bapak dan saudara yang telah memenuhi undangan kepengurusan Masjid Al-Hidayah pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu mencatat sebagai amal ibadah yang baik. Dan di samping itu juga di sini ada upo rampen, yaitu ada macam-macam perabotan dapur dan lain sebagainya. Ada kecipir, ya, tomat, ranti. Mudah-mudahan dengan lantaran dzikir bersama menghormat lahir Kanjeng Nabi mendapat hari besok di hari kelak. Itu yang kami harapkan dan mudah-mudahan itu yang kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para sepuh, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang terkhusus Bapak Kiai Haji Mukhlisin Dawam dari Solo sudah menyempatkan hadir dengan kita. Yang terhormat Pak Lurah atau mewakili, kemudian
dari Pak RT, Pak RW, serta para pemuda, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, serta adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga bisa bersilaturahmi bersama dan mencari ilmu, ya, mendengarkan nanti dari ceramah-ceramah dari Pak Kiai Haji Mukhlisin Dawam, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, yang berikutnya tadi saya juga ngobrol dengan Pak Erwin terkait dengan kepemilikan identitas penduduk, ya. Bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai KTP, nah ini kami harapkan untuk segera mengurus dan perekaman di kecamatan ataupun kelurahan, ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Wa nas'alullah ajalana wa auladana wa ahlana min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah al-qaim bi hukukillah ma dhaqat illa farajallah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'uta. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Al-Karim, Ibnul Karim, Bapak Camat Kecamatan mana ini? Kalipuro, saya doakan Pak jadi camat seumur hidup dan hidupnya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap panitia Maulid Nabi Masjid Al-Hidayah, saya doakan semoga semua hidupnya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Al-Ustadz Sentot Arianto sebagai Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman yang setia selalu mendampingi saya selama di Banyuwangi. Saya doakan semoga hidupnya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang hadir malam ini, saya doakan keluarganya, anak cucunya semua hidupnya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah, malam ini kita bersama dalam rangka acara pengajian Maulid Nabi. Berharap dan berdoa semoga kegiatan malam ini bersama ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan salam pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap berdoa semoga kita semua, keluarga kita, anak cucu kita selalu istiqomah menjalankan sunnah Rasul, dan semoga semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, operatornya mana ini? Bassnya kurangi Mas. Cek. Treble buka. Cek. Cek. Volumenya maksimalkan. Cek lagi. Cek lagi. Cek lagi. Nggak ada lagi udah. Volume. Cek lagi. Cek lagi. Cukup. Ini namanya kiai ngerangkep operator. Para jamaah yang saya muliakan, ini adalah malam terakhir buat saya di Banyuwangi. Insya Allah besok akan kembali ke Solo lagi, karena udah sebulan saya nggak pulang Mbak Camat, dari Kepri, Batam, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini malam terakhir. Saya tadi agak bingung dibawa masuk gang. Ternyata di tengah gang ini banyak orang ahli surga semuanya.
Para jamaah yang saya muliakan, ini ngaji sampai jam berapa, Pak Panitia? Sampai subuh. Enak yang dengar, kiai ini modar. Mari agar supaya kita makin mahabbah Rasulullah, makin cinta pada Rasulullah, kita bersalawat. Salawat Badar adalah yang menyusun syairnya ulama dari Banyuwangi. Tepuk tangan jamaah yang saya muliakan. Tolong grup Hadroh, salawat Badar harus selalu dikumandangkan, harus bangga. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Bareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tepuk tangan buat grup Hadroh. Ini lagu sulit, banyak grup Hadroh nggak sanggup. Tapi Hadroh apa ini namanya? Miftahul Jannah sanggup. Saya doakan berkah. Pak Camat, maaf sebelum saya lanjut. Ini Hadroh Aset Banyuwangi. Ini levelnya nasional Pak Camat. Cuma setiap saya lihat seragamnya itu aja. Mumpung ada camat, tolong Pak Camat dikondisikan, ditambahi seragam lagi. Setuju ya? Kata grup Hadroh, ini baru kiai mantap. Kata Pak Camat, nyesel aku datang. Meneng oleh Sunewangi le. Ngaji nggih? Bahasanya campur ya? Ada Jawa? Ada Madura? Bedo? Campur nih ternyata. Para jamaah yang saya muliakan, volumenya bisa diangkat dikit. Akhir zaman Islam itu terbagi menjadi 73 kelompok. Masing-masing kelompok mereka mengklaim pengikut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena klaim-klaiman menganggap kelompok lain salah. Dianggap kelompoknya sendiri yang benar. Namun jauh sebelumnya Allah menyampaikan dalam Al-Quranul Karim. Ini ngajinya santai aja nggih. Tadi diklerek sampai maghrib, baru ganti baju sini lagi. Santai nggih. Jauh sebelumnya Allah menjawab dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim.
kompak, lagu naik jawab naik, lagu turun jawab turun. Sini jawabnya miring. Gini aja, saya pandu, kalau sudah tangan saya mengepal lafaz Allah, hentikan. Setuju? Kompak, setuju? Muhammadur Rasulullah. Belum loh, baru seperapat sudah diem. Katanya iya, repot loh sini. Orang sini bilang iya enggak. Hati-hati politisi, jangan minta dukungan di sini. Bohong semua. Tepuk tangan dong. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kok sepi ya? Lemes. Lemes itu ada dua. Pertama kekenyangan, kedua kelaparan. Termasuk yang mana ini? Snack sudah semua? Kompak dong jawab. Snack sudah semua? Bapak-bapak sudah? Masih? Habis bapak kok. Ibu-ibu snacknya masih? Mantap. Enggak masih gimana wong mau digembol bawa pulang? Betul? Sekarang ada model jilbab panjang depan, itu buat gembol jajan itu. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi yang cintai umat, Nabi yang kasih umat, Nabi yang fikirkan umat di dunia sampai akhirat. Kanjeng Nabi Muhammad sayang sama umatnya banget, sayangnya. Sampai ketika Rasulullah mau wafat, yang dipanggil cuman ummati, ummati, umatnya. Itulah pemimpin dunia dan akhirat, pemimpin sejati. Beda dengan pemimpin sekarang, kerjaannya macekin rakyatnya. Betul? Tepuk tangan dong. Apa yang nggak dipacekin? Betul? Kerjaan dipacekin, semua dipacekin. Saya yakin besok orang tidur sama istrinya dipacekin juga itu. Tepuk tangan dong. Betul? Betul? Indonesia lagi tidak baik-baik saja. Saya keliling Indonesia, Masya Allah, memprihatinkan. Ekonomi sulit, kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya sudah mulai kendor. Betul? Betul? Saya kemarin maaf ceramah di Batam, jamaah ibu-ibunya kurus-kurus. Lah kok di Banyuwangi, ya Allah, kimplak-kimplak semuanya, nggak ada yang kurus. Artinya apa? Rahmat Allah diobral di Kabupaten Banyuwangi. Alham. Daerah lain maaf saat ini lagi memprihatinkan, semua pejabatnya lagi deg-degan semuanya. Tapi Banyuwangi santai-santai saja. Kenapa? Karena Banyuwangi banyak orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya Pak Camat gak usah khawatir, di Banyuwangi aman Pak. Kenapa? Takwa semua, ahli ibadah semuanya. Betul? Dilanjut tidak? Lanjut tidak? Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bakal bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini enaknya kursinya agak munduran dikit ya. Terlalu maju, bisa nggak mundur?
Ya. Lagi. Pelan-pelan. Mundur dikit. Ini grup hadroh tanggap kondisional. Kiainya minta mundur, langsung diangkat oleh grup hadroh, bukan panitia. Karena dibela untuk dicarikan seragam. Tepuk tangan dong. Dilanjut. Yang bakal bersama Rasulullah, Allah yang jawab. Pertama, asyidda'u 'alal kuffar, tegas keras menolak ajaran orang-orang kafir secara ideologi, secara akidah. Umat Islam sudah bisa menghindar hal itu, tapi tradisi budaya banyak umat Islam yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah, namun mengikuti paham-paham orang-orang kafir. Naudzubillah min. Cara mencari nafkah tidak islami, cara bergaul tidak islami, cara berpolitik tidak islami, cara berpakaian tidak islami. Alhamdulillah kampung ini semuanya pakaiannya islami sesuai dengan syar'i ulama Indonesia. Tepuk tangan jemaah. Ini bagus sekali. Pertahankan ibu-ibu. Gak usah ikut-ikutan orang-orang yang bukan asli Indonesia. Setuju? Ini udah bagus. Gak usah show over. Ditambah-tambahi. Ini tutup ini. Ada nggak itu? Ada nggak? Boleh, boleh silahkan. Tapi saya pesen, kasih lubang mata. Saya pernah dongeng ini, cerita. Buat bahan renungan jenengan. Naik kereta api dari Solo ke Jakarta. Eksekutif, samping saya ini ada perempuan, Masya Allah, mungkin cantik. Semua tertutup. Rapet, sama sekali nggak ada lubangnya. Tangan kaos tangan, kaki kaos kaki. Nyampe duhur masuk Cirebon. Saya sholat di gerbong kereta api. Lah kok samping saya ini orang tadi yang ditutup itu, lah kok dibuka tutupnya? Ya begitu. Saya lirik. Saya kaget. Ternyata mereka menutup wajahnya bukan karena nutup aurat. Ternyata orangnya merongos, dulur. Itu bukan menutup aurat, menutup kemerongosannya. Betul? Makanya masyarakat Banyuwangi ini pakaian sudah islami, sudah syar'i menurut ulama Indonesia, tidak usah dirubah-rubah. Kita orang Indonesia, setuju? Tepuk tangan dong. Dilanjut. Dilanjut. Berikutnya, mari sebelum saya lanjut kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo lek, wah reko iku. Aja sangoni lah. Dibela-bela turu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Stop. Temponya pelan. Ngerti tempo? Saya memaklumi. Ini udah capek mulai tadi. Tak suruh mau. Tapi kalau mendeli kiai ini kok. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ufil lana ma madhu. Stop. Pak Camat nggak usah dibeliin seragam. Si sanggup? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ufil lana ma madhu.
والكرم bareng يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم bareng يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Sudah, jangan ditambahi lagi. Yang kedua, yang bakal bersama Rasul Muhammad SAW dunia sampai akhirat, ruhama'u bainahum. Kok sepi lagi? Ruhama'u bainahum, ruhama'u bainahum. Kasih sayang sesamanya, memuliakan orang lain, menguntungkan orang lain, membantu orang lain, bikin senang orang lain. Bisa apa tidak? Pret, nggak percaya. Sehingga Rasul Muhammad SAW menyampaikan, kita nggak usah pada orang lain, sama Islamnya aja dulu. Sama Islam Rasul mewajibkan. Yang pertama, ijlalu lahu fi ainih, cara melihat saudara kita, cara melihat sama Islamnya, fi ainihi, dengan wajah yang menyenangkan. Bisa enggak? Kita belajar dari lingkup kecil dulu. Bapak diem, ibu jawab kompak. Panjenengan punya suami berapa? Siapa ngomong dua? Sekarang maaf, di kota-kota besar banyak orang itu suaminya 2, 3 ada itu. Ibu diem, bapak kompak. Punya istri pak? Berapa? 1. Setuju bu? Setuju. 1 di Banyuwangi, 1 di Rogajambi, 1 di Kendeng. Nih, belajar dari lingkup kecil dulu, bikin seneng orang lain. Nanti ibu-ibu maaf, kalau di sini manggil suami apa di sini? Si Yayang. Yayang mana? Ngojek. Bapak-bapak kalau manggil istri apa di sini? Si Mami. Mami mana? Matun. Nggak apa-apa, boleh, boleh. Romantis sunnah Rasulullah. Kanjeng Nabi kalau manggil istrinya ya Khumairah, yang kemerah-merahan. Ternyata wajah istri Kanjeng Nabi kalau kena matahari wajahnya memerah merona, pantas dipanggil yang kemerah-merahan. Tetangga saya belakang rumah pengen sunatur Rasul biar mesra, biar romantis, tapi istrinya hitam. Manggilnya apa? Ya Hajar Aswad. Boleh, boleh, harus romantis. Walaupun keadaan sulit, keadaan mencengkam, keadaan tidak baik-baik saja, hati kita harus selalu bahagia. Betul? Betul? Ini nanti ibu-ibu bilang, bikin seneng sang suami. Oh papi, setelah aku dengar ceramah Kiai Muhlisin, saya harus bikin seneng papi. Mulai besok pi nggak usah kerja, tidur aja nggak apa-apa. Bisa nggak? Gak percaya aku. Suami juga demikian, bikin seneng sang istri, sekali-kali ajak ke mall. Setuju ibu? Oh, beliin baju yang bagus, beliin emas, beliin BH yang ada remote-nya. Tiung 10 meter lepas sendiri.
penting jamaah yang saya muliakan, bikin senang orang lain dari lingkup kecil dulu. Ini kalau diamalkan Indonesia aman kok, betul? Pemerintahnya bikin senang rakyatnya, tepuk tangan dong. Rakyatnya juga bikin senang pemerintahnya, ojo ngawur. Semua ada tatanannya, semua ada aturannya, betul? Saling bikin senang, insya Allah negeri kita aman, amin dong. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus menyenangkan. Yang kedua, wal wuddu lahu fi sadri, cara menyintai orang lain. Rasulullah mewajibkan dengan hati. Sekarang kan banyak orang omongannya dengan hatinya nggak imbang, betul? Itu politisi-politisi itu ngomongnya ngaco, betul? Ngomong ngalor, orangnya ke utara, orangnya ke utara ngomongnya ngidul, betul? Pantas mau dibubarin oleh rakyat Indonesia. Tepuk tangan jemaah yang saya muliakan. Ini diamalkan perintah Rasulullah. Makanya penting ada pengajian demikian. Ini kalau antara pemerintahnya dengan rakyatnya ngaji, insya Allah negeri kita ini aman. Tepuk tangan dong. Makanya melalui Pak Camat sampaikan kepada Bupati Kabupaten Banyuwangi, tolong pengajian-pengajian diagendakan, dikasih dana agar supaya apa? Ini untuk menolak bala di Kabupaten Banyuwangi. Setuju? Gitu. Makanya para jemaah doain tahun 2029 Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Muhyiddin Dawam. Tepuk tangan. Tak jamin Pak Camat, kalau saya presidennya, negara Indonesia 2 hari hancur. Dilanjut. Ini jamaah yang saya muliakan. Belajar nih perintah Rasulullah. Saya yakin Masya Allah rakyat ini Masya Allah nurut sebetulnya, betul? Ini Banyuwangi aman, pemimpinnya bagus. Coba pemimpinnya kurang ajar, hancur Banyuwangi, betul? Tapi Masya Allah rahmat Allah diobral di Kabupaten Banyuwangi, sehingga antara pemerintah dan rakyatnya Masya Allah jalan bareng selaras, insya Allah tidak ada masalah. Tepuk tangan dong. Saya pernah Pak Camat belani camat itu pernah. Mulai saya belani camatnya sibuk mempersiapkan sangu buat kiainya. Ini mulai tadi nggak sibuk sama sekali Pak Camat ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Berikutnya para jamaah, kewajiban sama Islam. Wal muwasatu lahu fi malih. Santuni saudara kita, bantu teman kita, bantu famili kita fi malihi, dengan harta benda. Saya doakan rezeki panjenengan semuanya banyak barokah. Pulang dari sini yang sulit dimudahkan oleh Allah, yang susah disenangkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang banyak utang ya Allah lunas. Yang paling mantep amin yang belakangan. Ya Allah, tidak apa-apa Bu punya utang, asalkan punya niatan untuk bayar, dicatat ibadah oleh Allah. Amin Allahumma amin. Dilanjut tidak? Wal muasatu lahu fi mali, bantu saudara kita, santuni saudara kita. Tadi Masya Allah ada santunan yatim piatu, betul? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyenangkan anak yatim, bantu anak yatim, usap kepala anak yatim dengan kasih sayang. Apa kata Rasulullah? Dosa orang yang ngusap kepala anak yatim, nguyak kepala anak yatim, dosanya diampuni oleh Allah SWT. Ini bahasa kinayah, bahasa sindiran dari Rasulullah. Artinya ngusap kepala itu penuh kasih sayang, dompetnya tokno, ojo gur dihuyak tok. Betul? Saya pernah mandu ibu-ibu itu majelis taklim di Solo, 3 bis. Pak Yai tolong kami dibimbing Pak Yai mau ke panti asuhan anak yatim Pak Yai. 3 bis anak yatim jer begitu, semua nguyak kepalanya, tengengen anak yatim itu. Artinya bantu, nggak
Enggak usah khawatir panitia. Barang siapa yang bikin senang anak yatim, siapa yang menolong anak yatim, kahatain fil jannah, besok di surga Allah bagikan 2 jari dekatnya dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah yang saya muliakan, ini penting. Mari semua masalah-masalah yang ada kita lawan dengan sedekah. Ketika kita mengeluarkan sedekah, semua masalah kita dientas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rezeki kita, kata Imam Ghazali, bagaikan air yang ada dalam sumur. Sering dikuras, airnya makin jernih, sumbernya makin besar. Rezeki kita yang sedekah berikan orang lain, ini maaf jemaah, Allah ganti yang lebih banyak dan lebih besar dan barokah. Amin Allahumma amin Allahumma. Putri Rasulullah Siti Fatimah pernah diuji oleh Allah, dibikin sulit ekonominya. Suami namanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dari pagi sampai sore Siti Fatimah dan suaminya Sayyidina Ali tidak makan. Ternyata Siti Fatimah punya simpanan sedikit uang. Langsung minta tolong suaminya, ya Ali belikan makanan di pasar. Sayyidina Ali berangkat ke pasar. Setelah beli makanan, lah kok di pasar ada orang pengemis tua renta. Pak, tolong makanan yang kau beli berikan saya, Pak ya. Diberikannya lah oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pulang tidak membawa apa-apa. Fatimah nanya, ya Ali, mana makanan yang kau beli? Maaf Fatimah, tadi di pasar saya ketemu pengemis tua renta. Kasihan Fatimah. Siti Fatimah langsung lompat cari tempat sujud. Ya Allah, terima kasih engkau berikan suami kepadaku, orang yang derma, orang yang loman, orang yang selambok. Sujud syukur Siti Fatimah. Saya nanya, Fatimah Sukowiti, suaminya suruh beli makanan 1 bungkus kasihkan orang, kira-kira cari tempat sujud apa cari penrungan kira-kira para jamaah? Hah? Nah ini, mari kita contoh ini jamaah. Saya doakan rezeki panjenengan banyak barokah. Amin dong. Dilanjut tidak? Berikutnya para jamaah yang saya muliakan, sesama Islam. Wa ya'udhu fi maradih. Ketika saudara kita sakit, jenguk, doain. Orang sakit itu nggak enak, doakan, penting ini. Kalau ada temannya yang sakit, assalamualaikum, waalaikumsalam, Mbak Yu kemana kok 2 minggu nggak kelihatan? Maaf dek, saya sakit. Sakit apa Mbak Yu? Dari kepala sampai kaki dek. Doain, Mbak Yu nggak usah khawatir, temanku persis penyakitnya ini, sembuh, sudah sehat. Enak nggak enak? Enak nggak enak? Jangan sebaliknya ditakut-takutin. Mbak Yu sakit apa? Aduh dek, maaf, dari ujung rambut sampai kaki sakit semua. Aduh, hati-hati Mbak Yu, hati-hati. Temanku ini persis mati tadi. Hati-hati jamaah yang saya muliakan. Dilanjut? Dilanjut? Ini wal muasatu lahu fi malih wa ya'udhu fi maradih. Para jamaah yang saya muliakan, kenapa akhir zaman banyak penyakit? Nggak seperti orang dulu, sepuh-sepuh umur ratusan tahun masih sehat. Betul? Coba direnungkan kakek nenek kita. Sekarang nih maaf sekarang ini umur 30 tahun sudah geringgingan, 40 tahun asam aurat, 50 tahun stroke, 62 stroke, 70 wassalam. Betul? Ini penyebabnya adalah makanan yang tidak menyehatkan. Sehingga Rasulullah menyampaikan, kalau engkau pengen sehat, jaga makanannya. Saya menghimbau panjenengan orang Banyuwangi, makanannya, daharannya harus tradisi Banyuwangi. Tepuk tangan jemaah yang saya muliakan. Jangan sok luar negeri, kaya sedikit banyak tingkahnya. Mana Mbak Yu? Mall. Ngapain Mbak Yu? Duh maaf dek,
Kemarin itu anakku tak kasih soto, pilek. Tak suapin tempe, batuk. Akhirnya makannya sok luar negeri, McD, McDonald, McTyson dimakan semuanya. Betul? Betul? Makanya ini tolong jemaah yang saya muliakan, dijaga daharannya biar panjenengan sehat semuanya. Amin. Nggak usah makan mol-molan. Makanya saya menghimbau, tolong Pak Camat Kecamatan Kalipuro, tidak usah ada mol-molan. Betul? Tepuk tangan dong. Karena mall tidak mendukung ekonomi kerakyatan. Nggak apa-apa Kalipuro nggak ada mall, yang penting ada mall. Mulyono, apa nih? Mulyani aja lah. Ini penting jemaah yang saya muliakan. Saya doakan panjenengan sehat semuanya. Saya doakan panjenengan sehat semuanya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bareng. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Berikutnya para jamaah, sesama Islam diwajibkan oleh Rasulullah SAW, wa ayyusai janajatahu, kalau ada saudara yang meninggal dunia, lalabet, takziah, solatkan, antar ke makomnya, doakan. Tidak usah melihat itu kaya miskin, sama saja. Betul? Kenyataannya maaf saat ini, kalau yang meninggal dunia kaya, yang takziah ribuan. Betul? Karangan bunga panjang dengan ucapan selamat jalan saudaraku, semoga nggak balik lagi. Tapi kalau yang meninggal dunia miskin, maaf, yang takziah kadang 7 orang. Betul? Itu pun kurus-kurus yang takziah. Kalau yang mati kaya, tahlilnya mantep, kaya. Tapi kalau yang mati miskin, ngeri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, 7 orang. Paham jamaah? Paham jamaah? Gak usah pandang bulu, siapa aja mereka sama. Betul? Jadi tradisi yang gak bener jangan dilanjutkan itu. Tak doakan panjenengan panjang umur semuanya, matinya masih lama, ibadahnya makin mantap. Amin Allahumma amin. Wa ayyusai janajatahu. Para jamaah yang saya muliakan, ruhama ubainahum, kasih sayang sesamanya. Berikutnya yang bakal bersama Rasulullah, tarahum ruka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka rukuk, mereka sujud, mereka ibadah, tidak mencari apa-apa. Yang dicari hanyalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus mencari ridho Allah? Janji Allah itu pasti. Namun kalau janji manusia banyak yang meleset. Betul? Manusia janji aja. Kena iso apa tuh? Kasihan ya.
Jangan disalahkan, jangan ya. Anak kecil, gitu ya. Anak kecil itu suruh diem tambah rame anak kecil. Yang salah siapa? Orang tuanya waktu bikin sambil rame itu hasilnya. Iya toh? Dilanjut. Tarawum ruka'an sujada. Kasep. Tarawum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka rukuk, mereka sujud, tidak mencari apa-apa, yang dicari hanyalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Allah pasti, janji manusia banyak melesetnya. Betul? Kalau belum jadi, saudaraku semuanya tolong dukung aku dan pilih aku. Kalau aku sudah jadi nanti akan aku bantu semuanya. Jalan-jalan gang-gang tak aspal, sampai dapur-dapurmu tak aspal semuanya. Selesai bubar hilang. Betul? Dimaklumi manusia. Paham jamaah? Boro-boro orang lain, wong suami ibu-ibu dulu juga janji. Betul? Belum jadi istrinya, ke pasar, dikejar ke pasar, kemana-mana dikejar, sampai ketemu di pinggir jalan, langsung keluar pantun, banyak bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Banyak wanita cantik di kota ini, hanya engkau yang aku cinta. Cihui. Oh Dindaku sayang, maukah jadi istriku? Kalau sudah jadi istriku nggak usah khawatir. Toko masak Banyuwangi aku beli untuk kamu sayang. Baju toko-toko semua tak beli untuk kamu sayang. Betul? Akhirnya rayuan gombal kelepek-kelepek. Ya udah Kanda, aku siap jadi istrimu. Janjinya belikan emas. Nikah 5 tahun belum ada emas, 10 tahun belum ada emas. Betul? 15 tahun belum ada emas, sampai punya cucu nggak ada emasnya. Tolong dimaafkan. Karena apa? Manusia bisanya janji, yang janjinya pasti hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka rukuk, mereka sholat di masjid, mereka beribadah tidak mencari apa-apa, yang dicari hanyalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah saya melihat masjidnya ini bagus, tepuk tangan dong. Catnya hijau persis lemper, ya toh. Masya Allah, dalamnya bagus. Ini kalau di Jakarta maaf termasuk masjid kementerian ini bagus. Permasalahannya isinya bagus apa enggak? Pret. Masjid saya di Solo, di tempat saya ini, maghrib 500 jumlah jamaah sesuai dengan softnya, isya tinggal 100, subuh tinggal 21, yang ngantuk 19. Jangan-jangan sama. Betul? Jujur deh, betul? Tidak usah saling menyalahkan. Paham jamaah? Kita kembali zaman Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu kalau manggil jamaahnya, sahabatnya untuk sholat, bukan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nyuruh Bilal bin Rabah. Kenapa? Bilal bin Rabah suaranya bagus. Makanya kalau pengen jamaah ini penuh, orang-orang senang sholat di masjid ini, pertama muadzinnya suaranya harus bagus. Setuju? Tepuk tangan dong. Penting ini. Kanjeng Nabi nyuruh Bilal bin Rabah karena suaranya Bilal bin Rabah bagus. Tapi kalau ini masya Allah masjidnya bagus, adzannya bagus, insya Allah rame masjidnya. Subuh sulit bangunin orang itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyaman gak nyaman? Nyaman gak nyaman? Bapaknya anak-anak nanya, Bu, siapa adzan? Kiai Mukhlisin.
Udah punya istri, baru satu. Ayo bu, kita ke masjid. Malu kepada Allah. Gara-gara apa? Tersentuh dengan adzan yang bagus. Betul? Tapi lah adzannya ngawur. Jangan harap orang mau ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapaknya anak-anak nanya, bu siapa adzan? Jono. Ada batu bu? Ada. Buat apa? Nguantem dasi Jono itu. Ini penting jamaah yang saya muliakan. Makanya saya pesan tolong 17 Agustus nanti kapan? Lomba-lomba diadakan tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, betul? Tingkat RT. Saya nitip satu lomba adzan. Setuju? Setuju? Lomba adzan hadiahnya nggak usah banyak-banyak. Juara 1 haji. Juara 2 apa? Umroh. Sopo bayari? Ini penting jamaah yang saya muliakan. Bagaimana agar supaya muadzinnya suaranya bagus? Jawabnya satu, makan daharan muadzinnya gizinya harus full. Tepuk tangan dong. Sarapan pagi sate gulai kambing, ya toh? Camilannya keju dan areng. Siang sedikit asam pedas, macem-macem. Lah muadzin tiap hari makannya teri tok. Suaranya ngepret dulur. Betul? Bagaimana caranya? Honor muadzinnya tingkatkan. Setuju? Tuh diam semua. Yang muadzinnya honornya ditambah. Setuju? Itu biar suaranya bagus. Yang kedua saya pesen biar masjid ini ramai, banyak yang sholat. Imam, maaf Pak Takmir, ini imamnya berapa orang nih? Hah? Berapa orang? Kok nggak ada yang jawab? Nggak ada takmirnya ya? Berapa Pak? Imamnya 3, bagus. Tepuk tangan jamaah yang saya muliakan. Saya pesan datang imam semuanya, tolong biar jamaahnya senang sholat di masjid ini. Kalau ngimamin, walaupun apal Quran, suaranya bagus, jangan panjang-panjang. Setuju? Dilanjut. Tuh iki anak sapa maneh miter kaya anak gak kanggo itu loh. Panitia tolong besok kalau bikin pengajian lagi, anak-anak itu kasih makan yang sampai kenyang gitu. Nanti tidur itu. Dilanjut tidak? Lanjut tidak? Jadi walaupun apal Quran suaranya bagus, kalau ngimamin jangan panjang. Kadang-kadang kemaruk sholat maghrib imamnya apal Quran suaranya bagus, rakaat pertama Yasin lunas, rakaat kedua Waqiah lunas, ketiga Ar-Rahman lunas. Tak jamin 3 hari jamaah modar. Betul? Imam yang saya ingatkan biasanya marah, ngambek, nesu, ngambol. Betul? Aku tadi malam disindir sama Kiai Mukhlisin. Awas nanti ngimamin tak pendekin betul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jawab. Ini imam ngambul. Bismillahirrahmanirrahim. Nun tok para jamaah. Apa kata malaikat? Tabuki bisa. Yang kedua saya pesen biar orang senang sholat di masjid ini. Kalau ngimamin surat-surat ayat-ayat yang nggak hafal nggak usah dibaca. Setuju? Apalnya kulhu, ya kulhu aja. Wong saya pernah maaf ceramah di Indonesia Timur, pulaunya nggak saya sebutkan. Sana Islam minoritas. Ada orang Jawa merantau ke sana ngojek, nggak ada imam, itu yang dilantik jadi imam. Setelah dilantik 7 bulan, ngimami kulhu tok. Sampai walad dolin amin, anak-anak kecil itu hafal kulhu lagi itu. Saya datang lah kok penampilan baru, waduh Kiai Mukhlisin Dawam Qori juga hafal Quran,
saya mau pindah surat lain. Wong biasanya kulhu tabat aja gak hafal. Tabat yada abi lahabin wa tabat, yada abi lahabin wa tabat, yada abi lahabin wa tabat, yada. Ingat kalau dia itu lupa, cari surat yang pendekan lagi. Al-Kautsar kan pendek tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pindah surat. Inna, lupa. Inna, lupa lagi. Lagune tenggok-enggok nih biar jamaah nggak ngerti. Inna, lupa lagi. Akhirnya ingat. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Makmume modar kabeh. Ya. Paham jemaah? Kalau nggak hafal jangan dibaca. Setuju? Setuju? Berikutnya tolong perhatikan orang-orang yang sholat di masjid biar tenang, sholatnya bagus, sempurna. Kalau ke masjid jangan bawa handphone. Setuju? Wah, ini Masya Allah, pernah kejadian sholat di Jakarta Timur saya. Imam itu harus ramah, imam harus sopan. Kan biasa habis qomat, soft, luruskan, rapatkan, betul? Oh, ini imamnya galak banget, kawatnya dhuwur ireng, jenggotnya telungkilan. Saya dilirik itu takut kok. Saya mikir, ini manusia apa gendruwo tuh gitu. Saya pas di belakangnya, ternyata imamnya Masya Allah bagus Qurannya. Soft, luruskan, rapatkan, HP matikan, semua jamaah ambil, kretek, matiin semua. Ternyata imamnya Masya Allah Qurannya bagus sekali. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rakaat kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pas malam Jumat, imamnya ditelepon oleh tetangganya, diundang tahlilan. Maaf jamaah, orang itu kalau nelpon sekali nggak diangkat 2 kali, betul? 2 kali nggak diangkat, 3 kali baru diem. Oh, ini waladolin amin diangkat. Lah kok nada panggil sekarang kan macem-macem, betul? Ada yang ada yang tik-tok. Saya pernah naik pesawat dari Solo ke Jakarta. Samping saya itu orang cantiknya luar biasa, Masya Allah. Rambutnya ini kena AC, masuk bagaikan salju. Parfumnya Bulgari Extreme. Saya sedot-sedot, ya Allah, cantik banget orang ini. Ketika mau take up, mungkin orang ini ditelepon oleh suaminya atau terserah siapa. Nada panggilnya tahu jaman? Nyot, kenyot. Nyot, kenyot. Nyot, kenyot. Saya itu ketawa di sendiran. Saya mau minta nada panggil kok malu. Akhirnya simpulkan, oh berarti orang ini kerjanya ngenyot. Ini waladolin amin. Maaf jamaah yang saya muliakan, ditelepon oleh tetangganya. Nada panggilnya apa? Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Sekali imamnya bingung, lupa matiin HP, pakai games, sakunya kan panjang tuh, gue ini nyari sekian lah, sampai 3 kali jamaah yang saya muliakan. Akhirnya karuan ibadahnya, sholatnya rusak. Kok lagu enak, saya di belakangnya tak kasih musik, bubar pada jamaah yang saya muliakan. Makanya saya pesan bapak-bapak, tolong kalau ke masjid nggak usah bawa handphone. Setuju? Setuju? Saya nanya, Pak, ngapain sih bawa handphone ke masjid? Aduh maaf Pak Yai, handphoneku kalau nggak dibawa dibuka sama istri aku. Betul? Oh, istrinya buka, ini tadi nelpon siapaan, WA siapaan. Ingat jamaah, sampai ngerusak sholat, besok yang masuk neraka ibu duluan. Mau nggak? Mau nggak? Mulai besok janji nggak buka handphonenya suami.
buka handphone suami? Janji ya? Mantap Pak. Belanja ditambah coba. Ibu-ibu tak kasih tahu rahasia suami. Mau nggak? Rahasia laki-laki. Laki-laki nggak usah dicemburuin. Mau apa aja silahkan. Mau pergi silahkan. Nanti kalau sudah semper, pulang, betul? Tepuk tangan dong. Itu yang tepuk tangan suaminya kelakuannya kayak itu. Betul? Kelihatannya anteng, melerkia ya ternyata para jemaah. Dilanjut. Adzannya bagus, imamnya bagus, dan sholat tidak terganggu oleh handphone. Insya Allah Masjid Al Hidayah jamaahnya full. Amin Allahumma. Dilanjut tidak? Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Berikutnya yang bakal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Mereka ibadah kepada Allah bagus, hubungan dengan Allah bagus, dengan manusia juga bagus. Kadang ada orang-orang itu yang sama Allah bagus, pada manusia enggak bagus. Pada Allah Masya Allah bagus sekali, tidak pulang-pulang dari masjid, betul? Sampai ke masjid bawa wajan, bawa kompor dan lain sebagainya, tapi sama manusia jahat. Na'udzubillah min. Dilanjut. Adik-adik tenang. Ini jamaah yang saya muliakan. Makanya ini penting. Ini yang dimaksud bukan simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ada tandanya sujud, batuknya harus ireng, tidak. Paham jamaah? Sekarang ada paham baru, batuk harus hitam. Di Solo banyak itu. Jenggot harus panjang, ada enggak? Celana harus cingkrang, betul? Saya biasa dicemooh. Kiai cap apa enggak cingkrang? Neraka lo, neraka. Maaf jamaah. Kalau urusan cingkrang-cingkrangan masuk surga, wong kang sempakan kui masuk surga duluan. Tepuk tangan jamaah. Kan cingkrangnya lebih tinggi itu, betul? Betul? Saya biasa dituding-tuding. Kiai cap apa enggak pakai jenggot? Ya Allah, itu cuman sunnah. Saya pengen juga jenggoten. Saya pernah ngingu jenggot itu 3 tahun. Tak hitung mung 7. Aku ngoco persis marmut saya para jamaah. Akhirnya tak bersihin. Saya dicemooh, kiai cap apa batuknya enggak hitam. Masya Allah, saya punya guru kiai saya almarhum Al-Mafullah Romo Yai Syafat Abdul Ghafur Blokagung. Amalannya ikhya, kitab-kitab kuning banyak yang hafal. Setiap malam sholat sunnahnya tidak kurang dari 1000 rakaat. Waktu sepuh mau sedo, saya melirik wajahnya selerane, sama sekali tidak ada noda hitam di batuknya, tidak ada itu. Tetangga saya di Solo baru sholat seminggu, wajahnya separuh hitam jemaah. Ternyata siang tak intip digosok nening aspal. Na'udzubillah min. Makanya kita ini maaf jemaah, di Indonesia ini sudah pas, agamanya pas, amalannya pas. Saya pernah ikut konferensi Asia, Islam se-Asia di Bali sana, Indonesia delegasi termasuk saya 3 orang. Tepuk tangan dong, ini kiai keren. Dilanjut. Dari Timur Tengah, dari Irak, Iran, Maroko, Yaman, dari Yordan, dari Mesir. Ngerti Mesir iko? Mesir iko brak ngulon. Ngerti iko?
Hah? Ini jamaah, mereka menyatakan ketemu saya, Masya Allah, negeri kami pengen Islam seperti Indonesia, pengen seperti Indonesia. Tepuk tangan dong. Karena Islam di Indonesia ini adalah rahmatan lil alamin. Islam yang sudah bagus, nggak usah dirubah-rubah. Orang Arab aja pengen seperti Indonesia. Kenapa saat ini orang Indonesia sok ke Arab-Araban? Tepuk tangan jemaah yang saya muliakan. Betul? Betul? Cek. Ini jemaah, makanya bangga. Maulid Nabi yang hebat hanya di Indonesia. Saya kemarin keliling antar pulau di Kepri sana. Maulid, Masya Allah, luar biasa. Gak usah disuruh. Betul? Betul? Mereka pengen seperti kita. Makanya kita, Masya Allah, jamaah yang ada di Sukawiti, gak usah ikut-ikutan orang yang di sono. Ini ada ulamanya, sini ada kiainya. Cukup, sudah luar biasa. Tepuk tangan jamaah yang saya muliakan. Maaf Pak Camat, Universitas Al-Azhar Mesir itu kitab-kitab untuk rujukan, untuk referensi keagamaan, keilmuan, fikih, tasawuf, ternyata semuanya adalah karangan kitab ulama Indonesia. Tepuk tangan jemaah yang saya muliakan. Paham? Paham? Bangga nggak jadi orang Indonesia? Bangga nggak jadi orang Sukawiti? Bangga nggak jadi orang Banyuwangi? Itu baru mantap. Tepuk tangan dong. Dilanjut. Dilanjut. Para jamaah yang saya muliakan, kadang-kadang maaf, orang yang imannya lemah, Gusti Allah itu gimana sih ngasih aturan kok berat banget? Begini jamaah, Allah tidak pernah menuntut kepada hambanya. Allah maha bijak, sehingga Allah ngutus malaikat Jibril kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silahkan kau hidup semamu, silahkan. Orang yang aneh-aneh silahkan. Fa innaka mayyitun. Ingat suatu saat akan mati. Betul? Betul? Umur Nabi Muhammad 63 tahun. Kata Rasulullah, umur umatku nggak jauh dari aku. Bapak Ibu yang saat ini 62 11 bulan. Hati-hati, kurang sebulan. Menurut Imam Ghazali, umat Kanjeng Nabi akhir zaman kalau mau meninggal dunia ada tanda-tanda aneh. Makanya ibu-ibu maaf, suaminya baik, soleh, lambek, gak pelit, sabar, sayang, lah kok mendadak aneh? Biarin Bu, kurang 40 hari. Turut. Bapak-bapak juga begitu, punya istri solehah, nurut, Masya Allah, lah kok aneh, careme, cerewet banget. Biarin Pak, kurang 40 hari. Segera cari serep Pak. Boro-boro aneh, wong nggak aneh udah banyak yang cari serep. Betul? Ini yang kedua, bima syi'ta fa innaka mufarriquhu. Silahkan kau cinta dengan apapun di dunia, silahkan, tapi ingat suatu saat kau akan pisah dengan apa yang kau cintai. Betul? Betul? Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka madzum bih. Silahkan beramal semamu, silahkan. Semua akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir para jemaah, pumpung masih hidup, ada kesempatan, ada waktu, yuk kita tingkatkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nukil dalam salah satu ayat Al-Quranul Karim, jawab kompak, ini terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kompak. Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula.
taqallabu wujuhum finnar. Tatkala orang-orang ahli neraka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibakar bukan kakinya, bukan badannya, bukan tangannya, wujuhuhum, wajahnya. Orang-orang ahli neraka dibakar oleh Allah, digoreng ngeseng-ngeseng nyos, diusek-usek wajahnya sampai rusak. Karena wajahnya rusak, tidak kenal mana orang tua, mana anak, mana teman, mana sahabat, mana istri, mana suami, nggak kenal. Wajahnya sudah rusak. Namun ketika di dunia, Masya Allah, wajahnya dipermak, betul? Kompak dong, betul? Alis kurang bagus dijeboli, pipi kurang mirah dicet, bibir hidung kurang seksi disuntik pakai solikin. Ya bahasanya kiai solikin, bahasa dokter silikon. Dipermak boleh-boleh, dandan boleh-boleh, untuk suami ibadah. Paham? Bapak diem. Ibu di rumah dandan enggak? Ibu di rumah dandan enggak? Ngaku dandan. Bapak jawab, diem lu. Bapak istri panjenengan di rumah dandan enggak? Iki sing ndi yang bener iki? Saya kemas ya bener ya. Hah? Saya kemas ya bener. Mulai besok dandan, setuju? Setuju? Gak percaya isun. Boro-boro dandan, pakai baju baru. Kadang maaf di rumahnya pakai daster yang sudah brodol semuanya. Boro-boro pakai parfum. Masa leher bau remason, pipi remason, obat kuyuk kanan kiri, betul? Suami pulang ke rumah, Masya Allah, nutup apa ini, menutup hidung. Di mana ada aspal ngecor, nggak taunya baunya istrinya. Gilani. Mulai besok dandan bu ya. Woi, dandan ya. Untuk suami ibadah. Ibadah, Masya Allah, bikin seneng suami ibadah. Setelah cantik dirinya, setelah cantik badannya, lingkungannya juga harus rapi dan cantik. Setuju? Tolong perhatikan ini, biar suami seneng di rumah. Kadang-kadang maaf, orangnya cantik, lingkungannya ngeri, kemproh. Di ruang tamu, di sofa, kotang, rok, BH nyantol gitu. Ya Allah, itu yang ketawa ini. Saya pernah saya itu biasa kalau mau ceramah, mau ngaji itu transit dulu. Saya transit numpang wudu. Pak Haji, maaf Pak Haji, saya numpang wudu. Oh mari Pak Yai, diajak ke belakang saya. Rumahnya besar banget. Lah kok di belakang di kamar mandi. Silakan Pak Yai, lampunya dihidupin. Tet. Saya buka, saya langsung mau pingsan para jamaah. Ternyata di kamar mandi ada kotang nyantol gawedi para jamaah. Saya langsung mikir, waduh ada raksasa di sini. Gila nih para jamaah. Ojo ketawa lo. Janji Pak ya Pak, besok mau rapi-rapi rumah. Setuju? Setuju? Wadah ngember kumkuman 6 dino ra diangkat. Gila nih para jamaah. Rasulullah itu indah, senang keindahan. Rasulullah rapi, senang kerapian. Mulai besok selain dirinya, tubuhnya cantik, lingkungannya juga harus cantik. Setuju? Setuju? Gitu. Ini sunnah Rasul. Kadang-kadang maaf, lurah, camat, ngongkon bersih-bersih, waduh tetap kemproh. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Dilanjut tidak? Dilanjut tidak? Ini. Tapi saya pesan jangan cuma istri yang dituntut untuk cantik. Suami juga harus cakep, bersih, betul? Dimoto ini loh. Bapak-bapak tolong, jangan cuma istri yang dituntut rapi cantik, bapak-bapak harus juga gagah, rapi, bersih. Setuju? Setuju? Kadang-kadang maaf, istrinya cantik banget, suaminya kemproh, gosok gigi 6 bulan sekali, jenggot merongos kabeh nggak rapi. Ya Allah, ngeri. Terus terang aja, istri juga pengen melihat suami cakep, betul? Betul? Harum, cakep gitu. Paham Bapak? Paham Bapak? Nah ini, wadang katoan pendek tok gak kelamben, ketiaknya bau tekek.
Ini penting jamaah saya muliakan. Ketika di dunia masya Allah permadan dan boleh untuk suami, ketika di neraka mereka digoreng oleh Allah, mereka menjerit mengaduh, ya Allah, kembalikan ke dunia lagi ya Allah, balikkan ke dunia lagi ya Allah. Allah nanya, lu ngapain balik dunia? Ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Do ya Allah, aku pengen memperbaiki taatku kepadamu dan kepada Rasulmu ya Allah. Sebentar aja Allah, saya pengen balik dunia. Ternyata permintaan orang ahli neraka ditolak oleh Allah, dibakar lagi. Seng-seng nyos. Qalu rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Rabbana atim di'faini minal azab. Rabbana atim di'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, kalau terpaksa aku dibakar di neraka-Mu ya Allah, tolong yang satu ini ya Allah, tolong. Allah nanya, siapa yang satu? Orang tuaku ya Allah. Mereka di dunia sholat sendiri, ngaji sendiri, ibadah sendiri, tidak ngurus aku ya Allah. Tolong, kalau terpaksa aku dibakar 1000 tahun ya Allah, orang tuaku bakaran 2 kali lipat ya Allah. Oleh Allah, panggil malaikat Malik, cari orang tuanya Fulan bin Fulan. Dicari di neraka gak ketemu. Dicari surga, ternyata orang tuanya ahli neraka sudah masuk surga duluan. Kenapa? Di dunia ibadahnya bagus, sholatnya bagus, tapi ingat, lupa dengan urusan anak. Makanya orang yang demikian akan dibakar bersama anak-anaknya di nerakanya Allah. Na'udzubillah min. Bapak Ibu yang saya muliakan, sesibuk apapun panjenengan, jangan lupakan ibadah anak-anak kita. Apalagi kalau punya anak di luar kota, kuliah, mondok dan lain sebagainya. Tiap hari kan ditelepon lu, betul? Assalamualaikum nak, waalaikumsalam. Apa yang ditanyakan mesti? Sudah makan, panganan tok. Mulai besok tanyakan, sudah sholat nak, baru makanan, betul? Lah nak ditakoni mangan tok, pantes anak lawamu gak payu-payu. Mulai besok para jamaah, ketika nelpon anak kita, perhatikan anak kita, ibadahnya, sholatnya. Panjenengan sudah melakukan hal ini, maka di hadapan Allah panjenengan tidak punya tanggungan. Amin Allahumma amin Allahumma. Alhamdulillah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga pulang dari sini yang sulit dimudahkan oleh Allah, yang susah disenangkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, utang-utang lunas semuanya. Saya pesan Kabupaten Banyuwangi dijaga bersama, setuju? Usahakan Kabupaten Banyuwangi kondusif, amin. Rakyatnya sejahtera makmur, pemimpinnya semua melakukan dan memikirkan berjuang untuk rakyatnya, amin Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal riba waz zina waz zalazila wal mihan wa su'al fitani ma dhar minha ma batan. Am baladina hadza Indonesia khassah. Am baladina hadza Indonesia khassah. Am baladina hadza Banyuwangi khassah. Wa ansari biladi 'amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.